Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan dan juga keilmuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah. Dan kali ini Abah akan mengajarkan mengenai tata cara sa'i, ya. Sa'i baik itu pada saat haji maupun ibadah umroh. Yang pertama yang perlu diketahui mengenai sa'i ini Bapak Ibu, ya, tidak ada yang namanya sa'i sunnah. Itu diingat ya, sa'i sunnah tidak ada. Yang ada adalah sa'i pada saat melaksanakan ibadah umroh, sa'i pada saat melaksanakan badal umroh, sa'i pada saat haji maupun sa'i saat melaksanakan badal haji. Jadi sa'i ini merupakan rukun. Kalau orang itu melaksanakan umroh berarti masuk ke rukun umroh. Kalau dia sedang haji maka masuk ke rukun haji. Dan itu harus dilaksanakan sendiri, tidak bisa tergantikan. Kalau yang namanya rukun harus selesai sendiri. Kalau umpama gagal maka gagal. Kalau orang itu lagi umroh berarti gagal umrohnya. Kalau lagi haji gagal hajinya. Itu yang namanya rukun. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu umroh ini Abah contohkan, diumpamakan, ya. Orang yang umroh itu dipastikan dia masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf 7 putaran. Ini kita bicara umpamanya umroh. Setelah tawaf 7 putaran selesai, kemudian ke belakang makom Ibrahim, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu sunahnya minum air zam-zam. Ini urut-urutannya ya. Kemudian silahkan berangkat, ya, menaiki agak sedikit menanjak ke bukit yang awal, yang pertama yaitu Bukit Sofa. Nah di sini Abah akan jelaskan yang singkat doa-doanya, yang mudah hanya saja sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Pada saat Bapak Ibu sampai ke Bukit Sofa, dalam hadis At-Tirmidzi dijelaskan, ya, Nabi memberikan arahan-arahan supaya membaca ada dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Surat Al-Baqarah ayat 158 insyaallah. Sangat mudah Bapak Ibu. Abah ulangi, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kalau diartikan, sesungguhnya Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kalau diartikan. Kemudian sambil berjalan ke atas Bukit Sofa, itu tidak lama ya, paling juga berapa menit saja, insya Allah mungkin 2 menit sudah sampai ke atas Bukit Sofa. Kemudian silahkan menghadap ke Baitullah, menghadap ke Ka'bah. Kemudian ada ucapannya, ya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dijelaskan, Nabi memberikan arahan-arahan, yaitu takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silahkan diulang sampai 3 kali. Ya, ini Abah artikan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, Zat yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi Allah, kekuasaan dan segala puji hanyalah milik Allah. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Itu kalau diartikan. Dibacanya berapa kali tadi? 3 kali. Sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah itu apa Abah? Setelah itu silahkan berdoa. Ya, jadi pada saat itu Nabi pun sama. Setelah membaca ini, Nabi itu berdoa, ya, maksudnya bebas di situ. Nah, Bapak Ibu juga silahkan, kan kebutuhan orang lain-lain. Silahkan Bapak Ibu berdoa, ingat, berdoa di atas Bukit Sofa itu doanya mustajab. Lanjut. Setelah berdoa bebas, kemudian silahkan turun. Ya, turun, kemudian berjalan. Menuju kemana? Menuju ke arah bukit yang kedua, yaitu Bukit Marwah. Sambil berjalan, silahkan sunahnya itu berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah.
Mudah kan? Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nanti Abah akan tuliskan di videonya. Nah, itu ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Nah, berzikir ini Bapak Ibu caranya diulang-ulang. Namanya berzikir diulang-ulang. Kalau umpama Bapak Ibu merasa capek ya boleh berhenti, itu ya. Nah, kemudian ya, kurang lebih Bapak Ibu berjalan 100 meter lah kurang lebih, itu akan menemui yang namanya tanda neon warna hijau. Di sini tuntunannya, sunahnya, bagi laki-laki silahkan ya, ngincik. Ngincik itu lari-lari kecil, bukan lari sekencang-kencangnya, bukan. Ya, lari-lari kecil saja. Kalau yang wanita berjalan biasa saja. Nah, itu ya tuntunannya seperti itu pada saat sampai di batas ada di bawahnya neon warna hijau. Nah, kemudian apa yang dibaca Abah pada saat Bapak Ibu berada di bawah neon warna hijau? Nah, ini ada dalam hadis riwayat Baihaqi dijelaskan, Rabbighfirli warham wa antal azul akram. Silahkan diulang-ulang ya. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Itu hadis riwayat Baihaqi. Ada hadisnya, ada tuntunannya. Nah, adapun umpamanya, ya, Bapak Ibu membacanya hanya sekali, boleh. Umpama diulang-ulang boleh nggak Abah? Boleh. Abah boleh nggak ditambah dengan doa lain? Boleh. Umpamanya ditambah dengan doa sapu jagat umpama. Yang mudah kan? Insya Allah Bapak Ibu hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh, sah. Ya. Nah, kemudian kurang lebih sekitar 150 meter, ya, kurang lebih ya, itu ya, Bapak Ibu akan melewati yang namanya neon warna hijau. Maksudnya sudah lepas dari neon warna hijau. Silahkan berjalan lagi, gitu ya. Nah, berjalan sambil berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Insya Allah Bapak Ibu hafal. Ya, hafal itu mudah. Silahkan diulang-ulang. Ya, sambil berjalan biasa. Ya, kurang lebih sekitar 200 meter nanti Bapak Ibu akan menemui yang namanya bukit kedua, yaitu Bukit Marwah. Baca apa Abah? Silahkan membaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tuh ya, ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kemudian setelah itu apa Abah? Silahkan Bapak Ibu ya menaiki Bukit Marwah, kemudian sesampainya di atas Bukit Marwah kembali membaca takbir 3 kali. Ya, kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, diulang sampai 3 kali. Itu ada dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, kemudian setelah diulang 3 kali dari mulai Allahu Akbar, silahkan berdoa. Sambil tadi kemana ya? Sambil menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah. Silahkan berdoa bebas doanya. Ya. Nah, hanya saja Abah ingatkan, berdoa di Bukit Sofa dan Marwah ini itu makbul doanya. Silahkan dipersungguh. Setelah selesai berdoa, ya, minta apa saja di situ silahkan, kemudian turun. Nah, berarti Bapak Ibu dapat 1 perjalanan sa'i. Dari mana tadi? Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Selanjutnya, turun dari Bukit Marwah menuju ke arah bukit yang awal, yaitu Bukit Sofa. Bacaannya apa Abah? Sama bacaannya, berzikir. Zikirnya sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menemui neon warna hijau. Ya, di atasnya itu ada neon. Kemudian silakan pada saat Bapak Ibu berada di bawah neon warna hijau, kemudian membaca apa? Rabbighfirli warham wa antal azul akram. Itu ada dalam hadis riwayat Baihaqi. Ya, mudah ya. Rabbighfirli warham wa antal azul akram. Silahkan diulang-ulang. Ya, cukup pendek Bapak Ibu.
Kemudian setelah melewati neon warna hijau, silahkan berzikir kembali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Kemudian sampailah di bukit yang pertama, yaitu Bukit Sofa. Silahkan Bapak Ibu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Hanya sekali ya, tidak perlu diulang-ulang. Ya, jadi dalam hadis itu dijelaskan seperti itu. Ya, tidak perlu diulang-ulang. Nah, kemudian ya, silahkan Bapak Ibu naik kembali ke bukit yang pertama. Nah, berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan 2 perjalanan sa'i. Karena hitungannya dari bukit yang awal, ya Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu 1. Dari Bukit Marwah ke bukit yang pertama, ya Bukit Sofa, itu hitungannya 2. Terus begitu sama. Dari bukit yang pertama, yaitu Bukit Sofa ke Marwah, berarti 3. Nanti berakhirnya di bukit yang kedua, yaitu Bukit Marwah. Berarti sudah selesai 7 kali perjalanan. Ya, 7 kali perjalanan sa'i. Doanya itu semuanya sama Bapak Ibu. Ya, doanya sama, seperti itu tuntunan dalam hadis Nabi seperti itu. Hanya saja karena tidak ada doa yang wajib dibaca pada saat sa'i, sehingga ya kemungkinan Bapak Ibu mendapatkan buku dari Biro Travel atau mungkin dari KBIH dan sebagainya, panjang-panjang umpama doanya. Monggo, sama saja umpama Bapak Ibu mau ditambahin doa yang panjang-panjang itu boleh. Tapi tidak wajib ya. Jadi tidak wajib. Tapi umpama ingin yang panjang-panjang, apakah boleh Abah? Boleh, silahkan. Ya, umpamanya mau ditambahi boleh, maunya itu saja yang dari buku travelnya saja, itu juga boleh. Nah, di sini Abah menjelaskan ini adalah karena ada pertanyaan, Abah saya itu bingung. Karena di dalam buku doanya itu panjang-panjang, saya kurang bisa menghafalnya dan lain sebagainya. Makanya tadi Abah jelaskan, Abah memberikan ya, tata cara sa'i, tapi yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Dikerjakan oleh Nabi dan juga dikerjakan oleh para sahabatnya. Nah, berarti umpama Bapak Ibu melaksanakan yang seperti ini yang Abah ajarkan, itu boleh. Walaupun itu pendek-pendek, tetapi itu sudah sesuai hadisnya. Ya, sudah sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Diperbolehkan. Ya, sah hukumnya. Kita kan kalau memang sekiranya ada yang mudah, ya kenapa tidak ambil yang mudah? Kalau Bapak Ibu merasa keberatan ya dari buku itu, ya silahkan ini bisa diamalkan. Nah, kemudian Abah ingatkan juga, pada saat sa'i ini tidak harus punya wudhu. Berarti kalau batal wudhunya juga tetap sah. Kalau Bapak Ibu merasa capek, karena kan berat ya, kurang lebih Bapak Ibu, 1 perjalanan sa'i, ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu 450 meter. Kali 7, ya, kurang lebih sekitar ya 2.800 ya, 2,8 km. Kita bulatkan sajalah 3 kilo lah umpamanya. Dari yang awal sampai berakhir. Ya, 7 kali perjalanan itu kurang lebih ya sekitar 3 kilo. Berarti kalau Bapak Ibu merasa capek, lelah, boleh tidak Abah saya melipir dulu umpamanya. Kemudian minum dulu ya, atau minum obat karena mungkin sakit dan sebagainya. Itu boleh tidak apa-apa. Nah, kemudian caranya lanjutkan saja jalan terus. Jadi minum dulu umpama, karena memang di pinggirnya itu disediakan galon-galon air jam-jam. Nah, setelah itu lanjutkan, tidak perlu diulangi lagi hitungannya, ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Kemudian ada satu lagi yang Abah perlu jelaskan mengenai ibadah sa'i ini, Bapak Ibu, ya, tidak perlu harus mengikuti pembimbingnya. Umpama beda dengan pembimbingnya, itu tidak apa-apa, hukumnya sah. Ya, kenapa? Karena yang namanya ibadah sa'i, tawaf, ya, itu tidak harus mengikuti pembimbingnya, karena tidak ada doa yang wajib. Dan yang namanya ibadah umroh maupun ibadah haji itu adalah tanggung jawab masing-masing, bukan harus mengikuti pembimbingnya. Jadi pembimbingnya itu bukan seperti orang yang sholat jadi imamnya, harus mengikuti semuanya, harus sama dan sebagainya, itu tidak. Ya, silahkan, kalau umpama Bapak Ibu ya, ingin yang mudah yang Abah sampaikan, umpama yang mudah-mudah saja, itu juga tidak apa-apa doa-doanya.
Berarti doanya ada berapa? Hanya ada 3. Ya, 4 ya, ada 4. Ya, yang pertama pada saat sampai di Bukit Sofa atau sampai di Bukit Marwah, doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Itu yang pertama. Yang kedua di atas Bukit Sofa atau Bukit Marwah, takbir 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi 3 kali, kemudian silakan berdoa bebas. Kemudian apalagi Abah? Berzikir pada saat berjalan, pada saat turun dari bukit, berjalan itu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Kalau capek ya sudah, tidak apa-apa. Ya, semampunya saja. Kemudian sesampainya tanda warna hijau, ya. Nanti Bapak Ibu kan berjalan menemui yang namanya tanda warna hijau. Ya, silahkan doanya yang pendek saja. Rabbik firli warham wa antal azul akram. Berarti hanya 4 itu. Ya, sunahnya. Silahkan ya, cari yang mudah kalau memang ada yang mudah. Ya, silahkan itu bisa diamalkan. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah mendoakan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Ya, semoga Allah memberi sehat, waras, mudah, aman, selamat, lancar, dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.